Pertama, itu tidak semua aplikasi pinjaman online itu ada DC lapangannya atau debt collector lapangannya. Jadi DC lapangan pinjol ini tidak akan datang ke rumah teman-teman asalkan teman-teman tahu caranya. Bagaimana caranya dan asalkan teman-teman tahu bagaimana detail resiko serta solusi ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online. Oke, mungkin ini tidak semudah kedengarannya ya teman-teman, tapi tentu aja teman-teman harus perhatikan baik-baik apa yang harus teman-teman lakukan dan juga tentu aja apa yang harus teman-teman pahami. Oke, jadi gini ya teman-teman, jadi nggak semua pinjaman online itu ada debt collector lapangannya, dan yang udah ada DC lapangannya pun itu belum tentu ada di lokasi rumah teman-teman. Oke, balik lagi ya teman-teman, mengenai soal pinjaman online atau pinjol ada DC lapangan atau enggak. Jadi beberapa pinjol contoh nih ya teman-teman, kayak mungkin Shopee Paylater atau Shopee Pinjam, itu mereka memang punya DC lapangannya, tapi enggak di semua kota ada DC lapangannya ya teman-teman. Di daerah Jabodetabek aja, untuk di kota-kota lain itu masih belum ada. Ya meskipun namanya juga ya besar ya teman-teman, masih belum mempunyai DC lapangan juga secara merata. Nah, juga ada Akulaku. Kalau Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar itu memang sudah ada DC lapangannya. Nah, bagaimana caranya agar DC lapangan dari Akulaku, Kredit Pintar itu tidak datang ke rumah teman-teman? Jadi sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman memang benar-benar tidak bisa membayar dan memang teman-teman itu sudah pasrah apapun yang terjadi. Karena dengan begitu DC debt collector juga akan mikir-mikir. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau DC lapangan datang ke rumah teman-teman itu kan pasti ada aturannya. Apa aja ya yang boleh dilakukan, kemudian yang nggak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contohnya itu melakukan ancaman, kemudian melakukan intimidasi, kemudian merendahkan harta martabat teman-teman, atau dari nasabah gagal bayar pinjaman online, itu nggak boleh. Kan untuk menyita atau merampas barang milik teman-teman pun itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, kita bahas karena ternyata beberapa bulan lagi ini ada 19 aplikasi pinjaman online yang sudah akan ditutup atau akan bangkrut jika tidak memenuhi syarat-syarat dari OJK. Ini merupakan informasi yang membahagiakan ya teman-teman, buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online legal. Ini diinformasikan ya teman-teman, OJK akan terus memantau pelaksanaan action plan tersebut dengan ketat. Dan di sini juga kita lihat ya teman-teman, terdapat 19 perusahaan pinjol yang masih belum memenuhi ketentuan dari peraturan OJK nomor 10 tahun 2022 terkait pemenuhan ekuitas 2,5 miliar. Nah, ini merupakan berita bagus karena bisa jadi ini merupakan langkah penutupan pinjol dan banyak pinjol yang keberatan dan banyak sekali pinjol yang dicabut izinnya. Artinya banyak juga yang menjadi pinjol ilegal, atau mungkin lebih parahnya lagi pinjol tersebut bangkrut atau tutup. Jadi seperti ini, gimana sih nasib nasabah-nasabah yang ada atau yang pernah melakukan di pinjol tersebut dan sampai saat ini masih belum lunas ataupun mungkin masih proses gagal bayar? Jawabannya ada dua kemungkinan ya teman-teman, yaitu diakuisisi atau join dengan pinjol yang sudah lebih besar seperti Akulaku dan lain sebagainya. Tapi kalau pinjol tersebut bangkrut dan dinyatakan tutup, maka hutang kalian pun akan dianggap lunas. Jadi ini mungkin bisa menjadi informasi yang menarik ya teman-teman, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman tentunya. Semoga teman-teman semuanya yang gagal bayar, please jangan takut, tenang aja ya, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja.